Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian. Adelia, Agustias, Alexa, Alparizi, Rima Yursa. Mudah-mudahan cepat sembuh. Alhamdulillah yang datang hari ini sehat semua, dan yang sakit mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh bisa belajar kembali. Ya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau ngecek dulu kebersihan kelas. Coba kalian tengok kiri, kanan, depan, belakang kalian sampah. Kalau ada sampah, Ibu minta tolong dulu, tolong buang ke tong sampah sekarang, cepat. Coba buang itu, cepat nak, buang. Udah masuk semua? Nah, kalau kelasnya udah bersih, rapi, dan nyaman, kita enak untuk belajar. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, biar pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu mohon untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan maju ke depan. Ya, kawan-kawan, kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama seperti masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya di sini kita untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, aku menyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan agak mulia, kemerdekaan gotong royong mandiri, kreatif dan pernah mikir. Sebelum kita memulai pelajaran, jadi Ibu minta kepada kalian untuk tetaplah semangat ya belajar. Jangan sampai kita tidak semangat untuk belajar, karena makin hari budaya dan keberagaman di Indonesia ini makin menipis ya. Jadi kalau kita tidak kembangkan dari sedini mungkin, itu lama-kelamaan tidak akan ada ya, alias tidak kita ada melekat di dalam diri kita ya. Oke, selanjutnya Ibu di sini ada sebuah gambar di mana nanti tolong kalian amatin dulu gambar ini, kalian amatin. Setelah kalian amatin, Ibu minta untuk kalian tanyakan jika menyangkut gambar ini kurang jelas menurut kalian. Tolong amatin dulu. Ibu minta kalian, apakah ada yang mau bertanya terkait dengan gambar ini? Gantian ya, siapa dulu? Ayo kepada Rangga. Bu, apakah yang pada kolom ketiga dari bawah itu gambar pakaian adat atau siswa sedangnya, Bu? Oh, ini yang pada kolom ketiga ya?
Oke, ada lagi Bu tampung dulu nak ya pertanyaannya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Itu di kolom kedua rumah adat dari mana? Oh itu ya, oke Ibu tampung lagi. Oke, ada lagi yang bertanya? Rangga itu pada kolom ketiga itu bukan siswa menyapa apa menyapu bukan, tapi itu pakaian adat. Pakaian adat yang berasal dari provinsi Lampung ya itu ya. Nomor 2 itu tadi menanyakan itu rumah adatnya berasal dari daerah mana? Oke. Rumah adat ini ada di 8 provinsi ini berbeda-beda. Tiap provinsi ada berbeda-beda. Tapi di sini itu rumah adatnya itu berasal dari Sumatera Barat atau dikenal dengan biar tidak terlalu tegang ya. Biar pembelajaran lebih enak, kita ice breaking dulu lah ya. Oke? Kita tepuk semangat. Ayo berdiri dulu. Tepuk semangat. Oke. Di sini ada tujuan dari judul pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia ini bermacam. Karena Indonesia ini terkenal bukan cuma satu provinsi, tetapi ada 38 provinsi di mana ragam suku, budaya, adat, istiadatnya itu berbeda-beda. Tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui pengamatan video pembelajaran, literasi tanya jawab, dan diskusi kelompok tentang keragaman sosial budaya di masyarakat. Peserta didik dapat menjelaskan keragaman sosial budaya. Nah, itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan terkait budaya di sekitar tempat tinggal kita? Berarti kalau budaya tempat tinggal kita ada yang di daerah sekeliling rumah ya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, Kakak. Pakaian adat yang dipakai waktu pernikahan. Pakaian adat yang dipakai waktu pernikahan. Bagus, tepuk tangan dong. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Siapa duluan? Aji dulu, Aji. Tarian dan pencak silat dong. Tarian dan Pencak silat. pencak silat. Oke, beri aplaus. Kalian mengamati sebuah video. Nah, di mana nanti video ini pembelajaran tentang pertanyaan kalian sebelumnya yang bertanya dengan Ibu tadi. Nah, kita akan bahas di video ini ya. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya betul. Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Teman-teman, keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan budaya negara kita. Ada yang tahu tidak? Kemudian bangsa kita apa? Ya betul. Kemudiannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya budaya tidak, tetapi satu tujuan. Nah, teman-teman, semuanya ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengambil jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia beserta contohnya. Di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia? Ya betul. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, asal dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Sunda,
suku Betawi, suku Madura, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang keempat yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Diamatin videonya, dilihatin. Tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu tertentu saja. Apa itu keragaman sosial budaya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, Adel. Oke, apa Adel? Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Selanjutnya di sini Ibu mau kalian membaca. Nanti ya ada bacaan yang akan Ibu bagikan. Kemudian kalian baca dan telaah bacaan itu ya. Ini dibaca nak ya, bukan untuk dilihat aja. Pas kurang. Satu lagi. Nih. Oke, ini. Nah, ayo dibaca dulu. Yang kalian melihat atau akan dikenal menurut Konstantin Jani pada Oke. Dibaca. Udah, gimana? Udah selesai membacanya? Sudah. Kalau udah selesai, di sini ada ibu mau bertanya. Ada sebuah pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan budaya dan mengapa budaya penting dalam kehidupan masyarakat? Mengapa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk dalam hal budaya? Dari pertanyaan itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ada yang bisa menjawab? Ya, Firdaus. Apa Firdaus? Nomor berapa kamu bisa menjawab Firdaus? Nomor 2. Oke, apa itu? Bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian. Oke, tepuk tangan. Nomor berapa? Nomor 4. Contoh hasil budaya yang disebutkan dalam teks antara lain busur dan anak panah, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan rumah adat. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi kalian sudah paham ya, alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bangsa oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kita contohkan warisan budaya kayak tari-tarian ya. Oh, rumah adat itu adalah warisan budaya yang tidak boleh hilang. Ada yang tahu tidak rumah adat Lampung apa? Hah? Nuwun sesat. Ya, bagus ya. Oke. Di warisan budaya itu juga berpengaruh dari faktor geografis terhadap budaya ya. Di Indonesia ini Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Negara kepulauan secara fisik setiap pulau dipisah-pisah oleh lautan. Kayak kita sendiri ini kita dipisah dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu berpisah oleh namanya laut. Perubahan iklim di Indonesia ini diwarnai oleh mikro yang beragam berbeda. Ketinggian suatu wilayah dapat menyebabkan perbedaan suhu. Jadi kalau namanya perubahan iklim ya, kita yang di daerah pesisir ini iklimnya
biasanya cenderung panas, berbeda dengan di daerah pegunungan. Ya, kalau di daerah pegunungan itu cenderung cuacanya dingin. Selanjutnya Ibu terangkan lagi di sini pengaruh letak geografis. Kondisi geografis memberikan berbagai pengaruh terhadap keragaman budaya Indonesia. Jenis-jenis keragaman budaya. Keragaman budaya itu banyak, Nak. Ya, yang pertama ada bahasa. 38 provinsi mempunyai bahasa berbeda. Contohnya saja di Lampung. Apa bahasa sehari-harinya harus bahasa Lampung? Enggak. Yang Lampung berbicara dengan orang Lampung menggunakan bahasa Lampung. Yang Jawa berbicara dengan orang Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, selanjutnya ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, semakin ke sini peralatan teknologi ini makin canggih. Dulu kalian tidak mengenal namanya handphone untuk peralatan belajar. Mau nyari browsing di mana di HP pasti kalian tahu. Nah, sistem mata pencarian juga ya makin kesini juga makin canggih. Kalau dulu mungkin sistem mata pencarian itu cuman berfokus di pantai mencari ikan ya atau di kebun, ke sawah kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang ada yang sudah berdagang. Berdagangnya juga bukan semata-mata berdagang di pasar, tetapi ada juga namanya perdagangan online. Sistem religi itu adat, budaya, agama. Agama di Indonesia ini yang diakui ada berapa tadi, Nak? Ada 6. Kesenian itu banyak. Contohnya seperti tarik suara. Kalau tarik suara apa, Nak? Menyanyi. Tugas di LKPD nanti Ibu bagikan. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok LKPD, silakan kalian bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompoknya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya, kalian kerjakan ya. Dua, tiga, empat, 5 ya. Silakan kerjain per kelompok, kerjakan. Habis mengerjakan langsung diskusi ke depan ya, langsung maju per kelompok. Kalian diskusi, kemudian dijawab ya. Sudah selesai dijawab semua ya. Kalian maju, oke. Kerjain semua yang dijawab ya. Ayo kerjain, Nak. Ya, kenapa? Hah? Ada. Ya nggak apa-apa sih. Ini kan nanti kan kelompok Oke, anak-anak semua, kalau udah semua silakan maju kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Anak-anak semua di sini teman kalian mau maju, tolong perhatikan dari kerja kelompok mereka ini presentasi ke depan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Perkenalkan, nama saya Al-Fadhil Gamarjata. Dan di samping saya Muhammad Firdaus. Di samping saya kepala yang pertama. Baik, kami akan mencoba menjelaskan hasil dari kerja kelompok yang akan dibacakan oleh Muhammad Firdaus dan Bapak Aditya Bakal. Pertanyaan 1. Mengapa keragaman budaya bisa terjadi di masyarakat dan bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman tersebut? Jawabannya, keragaman budaya bisa terjadi karena adanya interaksi antar suku, agama, dan kelompok masyarakat yang berbeda. Kondisi geografis seperti dataran tinggi dan rendah memengaruhi cara hidup masyarakat, termasuk bahasa, mata pencaharian, dan adat istiadat. Masyarakat yang tinggal di daerah yang luas dan memiliki penduduk banyak cenderung lebih beragam secara budaya dibandingkan dengan masyarakat kecil di wilayah terbatas. Nomor 2, apa dampaknya jika generasi muda tidak peduli terhadap kelestarian budaya lokal di daerahnya? Jawabannya, jika generasi muda tidak peduli terhadap budaya lokal, maka budaya tersebut bisa punah atau terlupakan. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas dan jati diri suatu daerah. Selain itu, bangsa Indonesia bisa kehilangan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik di tingkat nasional maupun internasional. Pertanyaan 3, bagaimana budaya membentuk cara berpikir dan berperilaku seseorang dalam masyarakat? Berikan contohnya. Jawabannya, budaya membentuk cara berpikir dan bertindak melalui nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diajarkan sejak kecil. Misalnya, budaya gotong royong membuat seseorang terbiasa membantu orang lain tanpa pamrih. Budaya juga mengatur cara berpakaian, cara berbicara, dan bagaimana berinteraksi dengan sesama. Pertanyaan yang keempat, pilih salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal, lalu jelaskan bagaimana unsur tersebut tampak dalam kehidupan masyarakat. Jawabannya, contoh unsur budaya, kesenian di masyarakat melalui kesenian dilihat dari pertunjukan tari tradisional atau musik daerah atau alat musik khas kampung. Kesenian biasanya tampil dalam acara pernikahan, upacara adat, atau festival budaya. Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fadhil Gamarjata. Dan nama saya Muhammad Ibrahim Zakano. Pertanyaan nomor 2, apa jika generasi muda tidak peduli terhadap kelestarian budaya lokasi di daerahnya? Jawabannya, jika generasi muda tidak peduli terhadap budaya lokal, maka budaya tersebut bisa punah atau terlupakan. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas dan jati diri suatu daerah. Selain itu, bangsa Indonesia bisa kehilangan kekayaan budaya maupun internasional. Baik, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sudah cukup? Dan terima kasih dari kami. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, Nak. Nah, jadi di sini ada kesimpulan dari pembelajaran kita. Itu kesimpulannya itu apa saja jenis keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Ayo, tadi apa saja keberagaman jenis budaya yang ada di Indonesia? Kesimpulannya, budaya di Indonesia itu beragam-beragam ya. Beragam sekali, banyak sekali ya. Bukan cuma satu, dari adat istiadat ya. Lagu, pakaian adat, semuanya ada. Oke? Soal evaluasi. Jadi nanti kalian harus jawab jujur ya. Silakan kerjakan.
Ditulis. Namanya udah. Oke, waktu sudah habis, silakan dikumpul soalnya, cepetan. Cepet kumpul sini. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau membagikan soal refleksi. Ya, jadi di sini kalian tulis nama, jawab jujur ya. Jawab jujur, ini salah satu pilih ya. Ya, namanya ditulis. Ayo, kalau udah selesai kumpul semua sini, cepat kumpul. Ayo. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau ngasih kalian sebuah motivasi. Jadi motivasi itu ya, kalian itu hebat ya. Ya. Kalian semuanya hebat, jadi jangan takut namanya mencoba sesuatu ya. Entah itu salah mau betul, yang penting jangan takut mencoba. Oke, Nana semua, pembelajaran hari ini cukup. Jadi karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita berjumpa lagi, kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Sebelum pembelajaran ini selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu biar ilmu yang kalian dapat tadi lebih bermanfaat. Silakan Aji maju ke depan, pimpin doa sebelum kita selesai pembelajaran. Bila kawan-kawan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa pulang. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang pintar semua. Jadi jangan lupa ya, belajar, rajin belajar untuk minggu ke depan biar lebih semangat, biar yang kita cita-citakan, yang kalian cita-citakan tercapai. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.